episode ke-16 kali ini kita kehadiran tamu spesial sekali nih sampai di sini. Nah, di sini sudah ada Bapak Haji Aun Saiful Milah, MPD. Bapak apa kabar, Pak? Assalamualaikum, alhamdulillah. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Nih, kayaknya Bu Dina mau nanya-nanya saya ya. Iya. Cari data tentang saya. Iya. Tapi tadi juga saya cari-cari data tentang Bu Dina, ternyata hari ini ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya. Terima kasih banyak Pak Haji ya Allah. Yang keberapa nih ngomong? Ngomong ya? Ke-28 Pak. Masih muda. Iya Pak, makanya tadi Bapak 30 tahun ya Pak mengajar ya. Itu belum sampai seusia saya. Ya, udah mau pensiun ya saya. Gitu. Nah, mungkin untuk kali ini karena spesial sekali ini kita sudah kehadiran tamu di sela-sela kesibukan Pak Haji Aun. Tapi menyempatkan waktu kita bincang-bincang ya Pak ya di ruang podcast ini. Karena banyak banget Pak permintaan dari Pak murid dan banyak banget siswa kita yang pengen tahu. Kan biasanya saya ada segmen di sharing sesi motivasi alumni ya Pak ya. Tapi ada segmen lab case ini lebih fokusnya ke guru-guru. Jadi pengalaman dan motivasi dari guru ini untuk siswa-siswa kita Pak. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya. Dan mungkin for your information juga bahwa selain menjadi pengajar di SMA 14 ya Pak Haji Aun ini juga sebagai Wakasek PMPS ya Pak ya. Ya, dan guru biologi di SMA Negeri 14 Bekasi. Bapak mungkin boleh perkenalkan diri walaupun mungkin udah kenal tapi mungkin boleh sapa viewers kita di rumah Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aun Saiful Milah, staf pengajar di SMA Negeri 14 Bekasi. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Pak. Nah Pak, langsung saja nih Pak kita ke the point ya Pak. Sebenarnya sejak kapan sih Bapak menjadi guru Pak? Sudah berapa lama dan tahun berapa Pak? Sebenarnya saya mengajar sudah cukup lama ya, Bu Dina belum lahir kali ya. Iya. Dari tahun 87 saya mengajar. Benar Pak, benar. SK saya Juli 1987. 1987. Di SMA Negeri Sukatani. Di Sukatani. Daerah Kabupaten Bekasi. Ya, Bancong, Serengseng. Oke. Itu pertama kali Pak. Pertama kali dari SMA 1 Negeri Sukatani. Jadi Pak Haji Aun ini sudah mengajar 1987. Mungkin teman-teman di rumah juga belum lahir kayaknya Pak yang nonton. Iya. Gitu. Nah, jadi terus juga Bapak kemarin dapat penghargaan Satya Lencana ya Pak dari pemerintah itu yang keberapa tahun Pak dapat? Apa ya, itu diberi penghargaan beberapa orang ya, ada Pak Otim, ada Bu Kini, ada Bu Agus. Pengabdian ya, selama 30 tahun. 30 tahun ya. Jadi pengalaman dan perjalanannya sudah sangat panjang. Yang mungkin Bapak bisa berbagi pengalaman di sesi kali ini Pak bersama mungkin kayak siswa-siswi, mungkin viewers kita juga nggak cuma siswa-siswi Pak, juga mungkin ada yang seumuran Bapak, seumuran saya, jadi kayak lebih terinspirasi gitu Pak. Nah kan tadi kan Bapak bilang bahwa pertama kali ngajar itu tahun 1987 ya Pak ya. Nah pertama kali ditempatkan di SMA Negeri Sukatani di daerah Kabupaten Bekasi. Gitu. Nah kenapa sih Pak alasannya pada saat itu Bapak memutuskan untuk menjadi guru biologi? Terus terang saja dulu kan di kisaran tahun 80 sebetulnya tidak ada cita-cita jadi guru sebetulnya. Cita-citanya apa Pak pada saat itu? Dulu cita-citanya justru saya ingin berkecimpung dalam keuangan. Ingin daftar ke Unpad. Kan dulu saya korban perintis nih. Gitu. Ya, korban perintis. Perintis 1 saya tidak diterima. Diterimanya di perintis 4 gitu. Dulu kan perintis 4 khusus buat kependidikan IKIP. Kalau perintis 1 khusus apa Pak? ITB, Unpad, UI, UGM. Perintis 2 kan itu kalau sekarang penelusuran bakat ya. PMDK ya kalau sekarang. Kalau perintis 3 buat ya perguruan tinggi yang grade itu dan di luar Jawa gitu kan, itu perintis 3. Saya korban perintis 1. Karena saya korban perintis 1,
Ya, coba diperintis 4, kalau diperintis 4 diterima mungkin. Ini salah satu jalan gitu yang dibukakan bahwa langkah saya harus diperintis 4 bidang pendidikan. Dulu dari D3 saya, D3 karena memang masih masih kekurangan guru, nggak ada proyek pengadaan guru, sehingga saya lulus tahun 86, 87 sudah ada penempatan. Sudah ada penempatan. Pada saat itu lulus menjadi sarjana pendidikan guru. D3, dari D3. Belum dari D3. Tapi sudah ditempatkan sebagai PNS Pak pada saat itu di tahun 87. Pada waktu itu kita tidak tahu bagaimana susahnya jadi PNS. Tidak seperti sekarang ya Pak? Tidak seperti sekarang, karena ujian kedinasan, surat lamaran, semua kita buat bareng-bareng di kampus. Ya, sehingga setelah ujian kedinasan juga kita, ini namanya ujian kedinasan itu kayak begini, lamaran kayak begini, ya. Baru tahu ya Pak ya? Iya. Dan sampai kita dapat diploma 3, ya. Tidak berselang sampai 6 bulan setelah diploma 3 ada surat perintah yang saya harus ke Bekasi. Sebelumnya Bapak di mana pada saat itu Pak? Ya, kita hanya honor-honor lah gitu kan di SMA Muhammadiyah 3 Cimahi gitu ya, sambil itu. Tapi berarti di Cimahi ya Pak? Cimahi, Cimindi. Cimindi. Tapi tidak sampai 1 semester selesai. Karena sudah ada istilahnya surat tugas yang saya harus segera ke Bekasi. Bukan SK, surat tugas dulu kita. Surat tugas. Baru setelah 2 bulan, 3 bulan setelah surat tugas itu ada, baru SK CPNS-nya turun. Di tahun 87 itu? Tahun 87. Jadi proses penempatan CPNS atau pendaftaran CPNS itu zaman dulu sama sekarang beda banget? Beda, karena pada zaman dulu masih proyek pengadaan guru, jadi dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Malah pada waktu itu kan saya sempat mendapat ikatan dinas. Saya terima ikatan dinas karena paling-paling kan waktu di penempatannya tidak akan terlalu jauh, hanya di lingkup Jawa Barat. Ya, malah dari Jawa Tengah, dari UNJ juga kan pada datang ke Jawa Barat, jadi kita tidak takut ada penempatan ikatan dinas ditempatkan terlalu jauh, enggak. Karena masih sekitaran domisili. Masih di Jawa Barat. Ya, ikatan dinas, dan alhamdulillah yang ikatan dinas itu penempatannya justru yang lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak menerima ikatan dinas. Prosesnya lebih cepat ya? Proses penempatannya lebih cepat. Tapi pada waktu itu tahun 87, 88 awal, teman-teman ada 3 kelas, 2 kelas itu kurang lebih 80 orang, itu semuanya sudah ditempatkan. Di sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat itu tidak lama. Beda dengan sekarang, sekarang susah banget. Dari PNS susah banget. Dulu nggak tahu kita susahnya. Ya, khusus yang mungkin dari D3. Tapi mungkin perjuangannya tetap sama sih Pak ya, walaupun mungkin dulu jadi PNS tidak sesusah sekarang, tapi pasti perjuangan survive jadi guru di zaman dulu sama zaman sekarang pasti beda ya Pak ya. Seperti apa Pak? Karena di kampus juga kita sudah diingatkan, bahwa jadi guru itu kehidupannya akan sulit. Ya. Yang seperti apa nih Pak sulitnya? Sulitnya pada waktu itu, kalau kita bicara gaji aja di SK pertama saya itu, gaji saya 70.000 kurang 100. 70.000 kurang 100 berarti 60. Di SK pertama 70.000 kurang 100, yang bisa dibayangkan. Tapi memang kondisinya seperti itu, kondisi uang sulit, tapi harga-harga juga tidak mahal.
tidak seperti dibandingkan sekarang. dengan sekarang. Ya harga tidak mahal tapi uang tidak ada. Oke, zaman dulu ya Pak ya. Oh berarti mungkin lebih perbedaannya survive guru zaman dulu mungkin lebih ke kesejahteraannya gitu ya Pak ya. Iya, dulu kesejahteraannya memang tidak seperti sekarang, tidak seperti sekarang. Alhamdulillah sekarang yang berminat jadi guru sangat luar biasa. Beda dengan waktu itu. Yang berminat sedikit Pak. Yang berminat tidak terlalu banyak dibandingkan dengan sekarang. Iya. Jadi tetap struggle-nya tetap ada guru di zaman dulu sama sekarang, cuma mungkin porsinya yang berbeda tingkat perjuangannya gitu. Kalau sekarang kita Pak generasi muda sekarang yang untuk jadi guru untuk dapat CPNS atau ibaratnya kayak kemarin P3K saja kita susah banget gitu ujiannya ya Pak ya. Nah tapi mungkin zaman dulu zamannya Pak Haji, walaupun mungkin penempatan CPNS-nya mudah gitu, tapi kan effort lainnya ya Pak ya, yang sulit ini perjalanannya. Betul. Nah terus Pak, lalu bagaimana Pak setelah penempatan itu kok bisa akhirnya Bapak oke nih jadi guru biologi gitu atau jadi pengajar fokusnya concernnya di biologinya gitu Pak? Itu gimana ceritanya? Itu kan kita dulu saya kuliah kan di Bandung, memang di jurusan biologi. Ada penjurusan spesialisasi, tapi pada waktu saya masuk di SMA Negeri Sukatani, sesuai dengan kondisi pada saat itu yang guru belum lengkap semua, sekolah juga sekolah baru. Jadi saya itu di Sukatani dulu bukan hanya sebelum ngajar biologi itu ngajar pelajaran yang lain, sempat ngajar keterampilan, jadi guru seni rupa, ya kesenian lah, menggambar, sempat juga jadi guru matematika. Oh gitu Pak? Iya, karena memang kondisinya memang pada waktu itu memang guru-guru yang yang berlatar belakang keilmuan itu belum lengkap, ya. Dari di Sukatani saya tidak lama, hanya sekitar 4 tahun dari dulu saya 2C sempat naik ke 2D, itu masih di Sukatani. Nah, pas sudah 2D tahun 90 saya pindah ke tempat yang lebih ramai. Dulu Sukatani ya tempatnya tidak seperti sekarang. Tidak sampai sekarang. Begitu akan ada maghrib itu sudah kendaraan masuk ke Sukatani itu sudah susah. Ya, jadi saya pada tahun 90 lulus mutasi dari Sukatani, akhirnya di Bani Saleh saya. Di Bani Saleh cukup lama ya, malah mungkin saya dikenalnya sama teman-teman sampai sekarang enggak. Guru Bani Saleh, karena saya di Bani Saleh 22 tahun. Oke, 22 dari tahun 90 akhir ya sampai 2012. Saya di Bani Saleh. Ya, Oktober 2012 saya baru dapat surat perintah buat pindah ke SMA 14. Itu Oktober 2012. Pak, ini pertanyaan saya kan dari SMA 1 Sukatani kan negeri ya Pak ya. Terus dipindahkan ke Bani Saleh ini, notabene kan Bani Saleh swasta. Jadi kita statusnya DPK. Dulu yang diperbantukan. Gitu. Ya, dulu yang diperbantukan. Jadi kalau dulu kan masih boleh. Masih boleh. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi keluar SK untuk guru DPK. Ya. Nah, kalaupun masih ada guru DPK itu berarti guru-gurunya guru lama angkatan saya yang saya yakin ya hampir pensiun lah semuanya. Tidak ada penempatan baru untuk guru DPK dari tahun 90 ke sini tidak ada penempatan. Tidak ada lagi ya Pak ya. Nah, terus akhirnya di tahun 2012 Bapak menetapkan dapat SK di SMA Negeri 14 ya Pak ya? Iya, karena kita awal masuk di negeri, berpikiran saya pada waktu itu saya ingin mengakhiri di negeri juga lah gitu. Ya, di tengah-tengah perjalanan 22 tahun tuh, 22 tahun saya di swasta.
ya di akhir perjalanan saya akan lebih lagi lah. Sehingga insya Allah mudah-mudahan Mei tahun depan saya akhiri di SMA 14. Sedih. Bapak 1 tahun lagi ya Pak? Enggak, hitungannya kalau sekarang nggak mungkin 7 bulan ya. Oh, ya 7 bulan 8 bulan ya. Ini Mei sampai Mei. apa ya? Pak Haji ini sosok yang bijaksana. Amin. Kayak ini tuh kayak bapak kita yang sebagai orang tua yang bijaksana dan mengayomi kita guru-guru yang muda. Jadi ini 7 bulan lagi Pak Haji akan apa ya Pak? Purna Bakti ini sebenarnya berita yang apa ya? Yang sebenarnya sedih buat kita yang akan ditinggalkan sama Pak Haji ya. Perjalanan kan ya intinya mah ya saya kan sebentar lagi masa lalu lah bagi tapi tetap generasi ibu itu masa depan SMA 14 ke depan masih panjang. Masa lalu tapi yang tidak pernah dilupakan. Iya, masa lalu ya kan ya ada hal-hal yang memang tidak akan hilang itu ya dari memori kita. Ya, kenangan terindah ya di beberapa tempat ya termasuk di SMA 14 bisa kenal dengan Ibu Lina di sosok muda yang ya yang insya Allah lah sekali lagi ya jadi masa depan SMA 14 ke depan ya. Ya mudah-mudahan setelah peninggalan saya bukan saya yang meninggal ya mudah-mudahan setelah saya tidak bertugas di SMA 14 Ibu Lina bisa membawa SMA 14 itu jauh lebih jauh. Masih banyak yang lain juga Pak untuk memajukan. Ya, generasi muda sama Lina kan banyak di SMA 14. Ya. Amin Pak. Cuma setelah saya itu kan di SMA 14 tiap tahun ada terus pensiun. Oh iya, kita banyak kehilangan sosok guru yang panutan banget di SMA 14 dan mudah-mudahan nanti mungkin tadi yang seperti Bapak bilang ya kenangan yang tidak akan terlupakan karena Bapak akan tetap menjadi bagian dari SMA Negeri 14 dan terima kasih mungkin ini jadi ngomong sekali. Jadi terima kasih mungkin Bapak atas ilmunya mungkin ke kita yang muda-muda gitu panutannya Bapak tuh sosok yang luar biasa sekali gitu saya tidak merasa seperti itu ya tidak ada kelebihan apa-apa biasanya dijalani aja ya seperti air mengalir seperti ini ya jalani ya mungkin Bapak tidak merasa tapi kami yang merasakan Pak gitu Pak Haji ini salah satu ibaratnya tokoh inspiratif di SMA 14 buat generasi muda di guru-guru muda yang bijak, tegas, terus semuanya pokoknya pengalaman ngajarnya itu luar biasa banget. Mungkin banyak hal yang positif dari Bapak yang bisa kita pelajari dan Bapak nih sudah berdedikasi selama 30 tahun gitu kan mengabdikan diri sebagai guru, sebagai pejuang pendidikan gitu Pak. Mudah-mudahan nanti setelah Purna Bakti Bapak selalu diberikan keberkahan. Amin. Jadi melo Pak ya Allah luar biasa. Iya kalau usah sedih-sedih kan itu mah perjalanan yang memang setiap orang bakal sampai di titik itu. Iya, semua proses ya Pak ya. Oke, nah mungkin Pak saya mau tanya juga nih kan selama 30 tahun Bapak mengabdikan diri sebagai guru pasti banyak dong Pak suka duka yang Bapak alami. Mungkin boleh nggak Pak yang paling Bapak ingat suka duka apa yang Bapak akan kenang dan Bapak pernah rasakan? Yang paling saya kenang ya kebanggaan barangkali kebanggaan bagi saya ya mungkin juga bagi guru-guru yang lain ya yang sudah punya banyak anak pakai truk mungkin tidak akan cukup ya dari tahun ke tahun ya kebanggaan yang tidak bisa saya kebanggaan terbesar saya apabila saya melihat siswa kita berhasil di masyarakat ya dan tentunya ya kalau lukanya ya apabila kebalikannya itu ya jadi kita senang melihat alumni senang melihat siswa kita ya apalagi saya mengajar cukup banyak di sekolah karena pada waktu di Sukatani juga saya ngajar di Cibarusa ngajar di Martia Bakti ya dengar kabar ada siswa-siswa yang berhasil itu kebanggaan yang luar biasa kebanggaan yang luar biasa ya melihat
perkembangan siswa yang tadinya bukan apa-apa dari keluarga yang tidak kita perhitungkan, kemudian bisa sampai ke tingkat nasional, itu apa ya, yang merupakan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa ya, dengan melihat keberhasilan mereka. Kebanggaan dan kebahagiaan buat Bapak dan sendiri ya Pak ya. Iya, siswa kita berhasil. Malah beberapa guru kita kan pernah saya jadi wali kelasnya, kan. Ada banyak lah. Banyak anak-anak yang berhasil dan sukses, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri nih buat Pak Haji ya Pak ya. Jadi kayak bangga banget nih kita ada sebagai gurunya membantu mereka melewati proses. Iya, betul ya, proses itu. Dan yang saya amati, siswa-siswa saya yang siswa-siswa kita yang berhasil pada sekarang ini, itu kalau kita lihat awalnya bukan harus selalu siswa yang berprestasi secara akademik, ya. Siswa yang biasa-biasa tapi punya kemampuan komunikasi, punya kemampuan untuk bergaul dengan baik, itu yang saya lihat lebih sukses ya dari perjalanan ini. Jadi bukan hanya bukan selalu yang berprestasi secara akademik, ranking 1 bisa masuk ke perguruan tinggi yang terkemuka. Tidak harus seperti itu ya. Dari orang yang biasa-biasa saja ya secara akademik, tapi punya kemampuan untuk bergaul dengan baik, punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, itu yang saya lihat. Betul. Banyak yang berhasil dari sisi ini. Betul, karena kesuksesan Pak, ada teori yang mengatakan bahwa kesuksesan itu tidak selalu dari intelijensinya Pak, tapi ada kecerdasan lain yang mendukung, yaitu adalah adversity quotient ya Pak. Betul. Daya juang. Bagaimana si anak itu mungkin tidak berprestasi secara akademik, tapi dia bisa punya survive dan punya motivasi untuk berjuang, bisa sukses. Gitu ya Pak ya. Jadi itu apa ya namanya, kepuasan tersendiri gitu ya Pak ya, kayak kita lihat. Ada salah satu murid saya dulu di Sukatani, pada waktu sekolah dia ikut saya gitu ya, kemudian selesai SMA dia cuma jadi satpam di satu perusahaan, tapi setelah tahun-tahun kemudian saya kaget dia bisa menjadi anggota DPR. Ada yang seperti itu, dan anak itu alhamdulillah sampai sekarang bukan hanya ke saya, ke semua gurunya. Ingat ya Pak? Masih ingat sampai sekarang gitu. Tapi anaknya tidak terlalu pintar, bukan dari kalangan keluarga yang mampu juga, tapi punya kemampuan itu tadi. Daya juang yang lebih dari yang lain. Nah Pak, menarik banget nih, berarti banyak banget nano-nanonya yang sudah Bapak lewati gitu ya Pak ya. Nah mungkin saya mau tanya nih Pak, bagaimana sih Pak mungkin cara Bapak atau strategi Bapak sebagai pengajar untuk membuat siswa bisa memahami atau mengerti cara belajar biologi gitu mungkin? Bagaimana Pak strateginya? Karena kan mungkin tadi seperti Bapak bilang, tidak semua siswa kan berprestasi, tidak semua siswa punya intelijensi yang bagus gitu kan. Pasti kan ada Bapak menemukan siswa yang ini begini, tapi bagaimana Bapak sebagai pengajar untuk mengantisipasi itu? Sederhana ya. Intinya ya, kalau kita mengajar kan kita harus yakin bahwa setiap siswa itu punya kemampuan yang berbeda antara satu sama yang lain. Sehingga ya kuncinya bagi saya, kalau saya mengajar, ya paling tidak mengajar tidak disertai dengan rasa stres lah. Bila perlu mengajar sambil tersenyum, sambil tertawa, ya. Tapi tidak terlalu ngablak keluar jalur. Intinya jangan membuat anak-anak kita stres aja. Karena tekanan mereka itu sudah cukup banyak, dengan mata pelajaran sudah sangat banyak gitu ya. Kalau gurunya yang sekitar 17 orang tiap hari masuk kelas, 15 orang
Masuk kelas dalam 1 minggu galak semua, stres semua. Wah, saya nggak bisa bayangkan itu stresnya kayak apa. Maka ya ajak senyum aja lah, ajak senyum. Karena saya yakin anak-anak itu punya kemampuan untuk mencari ilmu pengetahuan di luar lebih banyak. Yang penting bagi kita mengarahkan mereka secara sikap, gitu ya, secara sikap itu aja. Ya. Jadi intinya Bapak lebih strateginya tuh lebih membuat anak tuh menyenangkan. Belajar dengan menyenangkan lah. Iya, jadi nggak bikin anak tuh stressful gitu loh Pak. Malah pada satu angkatan tuh, pada waktu di sekolah kita diberlakukan kurikulum 2013, kan saya harus mengajar 4 jam. Tidak ada jeda ya, seharian dengan Pak Alu. Ya pada waktu itu saya sampai menciptakan apa ya? Kalau mengajar itu di sela-sela, di tengah-tengah mengajar saya ajak nyanyi. Salah satunya yang saya kenal pada waktu itu saya ngajak anak nyanyi itu begini. Belajar biologi dengan Pak Aun, aku senang, aku suka. Walau banyak tugas harus dikerjakan, tak apa, itu rame. Keren Pak, keren ya Allah. Saya ingat banget Pak, itu angkatannya Ican bukan Pak? Iya. Kalau nggak salah iya, angkatan ketua OSISnya waktu itu Ican, Chandra Wijaya. Oh di atasnya, Berarti angkatannya Kak Amar. Amar dan atasannya. Perbatasan angkatan juga ya Pak ya, karena mereka kalau promek sambil nyanyi itu Pak. Oh gitu. saya pernah dengar gitu. Luar biasa. Ya sampai final SC lagu itu dinyanyikan. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi bikin anak tuh menciptakan suasana belajar anak yang menyenangkan dan pakai nyanyian gitu yang sampai anak-anak itu familiar ya Pak ya sama lagu itu. Sampai yang tidak belajar dengan saya juga ikut nyanyi. Berkesan banget berarti lagunya Pak. Itu yang menciptakan Bapak sendiri Pak? Ya iseng-iseng aja lah. Karena apa? Mengajar 4 jam kali 45 menit 3 jam ya. Iya. Bosen. Betul. Gurunya bosen, anaknya bosen juga. Gurunya bosen, anaknya juga bosen. Ya sehingga ya harus kita siasati lah. Bagaimana ya agar ya itu ya tingkat stresnya itu bertemu dengan saya yang ala kadarnya kayak begini 4 jam gitu tidak nanti ya harus ada selingan lah gitu. Ya. Jadi menarik banget nih Pak Haji. Mungkin Pak ada nggak Pak pesan buat siswa-siswi kita SMA 14 nih Pak yang mungkin kan setelah lulus dari SMA kan akan melanjutkan jenjang selanjutnya ya Pak ya. Sekarang tuh lagi bingung pilih jurusan, galau Pak mau masa depannya seperti apa. Mungkin Bapak ada pesan atau ada kata-kata motivasi buat mereka Pak? Yang ingin saya sampaikan untuk semua siswa, untuk kita juga semua, yang pertama jangan takut memulai. Jangan takut memulai. Kalau kita sudah memulai tentu dalam satu bidang, maka kita fokus tekuni bidang itu secara serius, karena bidang apapun yang kita tekuni insya Allah akan dapat diambil manfaatnya. Mungkin ada sedikit perbedaan ya. Pengalaman saya jadi guru di awal di pertengahan tahun 87 sampai sekarang ada yang sedikit berbeda. Semakin kesini keikhlasan itu sepertinya semakin berkurang ya. Keikhlasan kita untuk melaksanakan tugas kita dengan baik, keikhlasan kita untuk melayani siswa dengan baik, semakin kesini itu ya saya lihat itu semakin agak terkikis ya. Kalau kita kembali ke tujuan kita mengajarkan, intinya untuk membentuk siswa-siswa bisa memiliki masa depan yang lebih baik, dan itu akan lebih baik lagi kalau kita melaksanakannya dengan jiwa, dengan rasa yang ikhlas gitu ya, karena nanti juga diterimanya oleh siswa juga sangat beda
terasa sangat beda. Itu saja lah. Ya. Jadi sepertinya keikhlasan itu harus kita tumbuhkan lagi, karena dengan keikhlasan itu juga kan kita punya kepedulian bahwa di sekolah itu kita tidak bisa bekerja sendiri, satu sama lain harus bekerja sama. Nah itu kerjasama itu akan bisa kita laksanakan kalau kita di dalam hati kita tidak terlalu berpikiran kalau saya melakukan ini saya dapat apa gitu. Ya itu yang harus ditumbuhkan lagi. Jadi pesannya dari Pak Haji Auni, kita harus lebih menumbuhkan keikhlasan dan ilmu ikhlasnya mungkin lebih diterapkan lagi gitu ya. Belajar untuk ikhlas, berbuat buat yang lain. Oke. Karena kadang Pak, ilmu ikhlas itu gampang diucapkan tapi susah dilaksanakan gitu ya Pak ya. Gitu. Tapi mungkin kita bersama-sama tadi seperti pesan dari Pak Haji bahwa kerja sama dan untuk kemajuan sebuah institusi ya Pak ya, SMA Negeri 14 itu tidak bisa berjalan hanya satu kaki saja, tapi mungkin dengan dua kaki dan kita saling berpegangan tangan, kerjasama dan ikhlas untuk memajukan SMA Negeri 14 Bekasi. Istilah sekarang kan kolaborasi, betul. Untuk sebuah kemajuan kita butuh kolaborasi ya Pak ya. Betul, tidak bisa bekerja sendiri. Luar biasa sekali nih Pak motivasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Haji Auni. Sama-sama. Semoga berkah, semoga dilancarkan semuanya, sehat selalu Bapak. Sekali lagi ya ulang tahun ya, selamat ya. Sama-sama Bapak. Semoga semakin berkah. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Nah, untuk sharing Lepis episode 16 bersama dengan Pak Haji Aun. Sudahi dulu, kalau gitu Pak. Bantu Pak, jangan lupa Pak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.